Tidak peduli siang atau malam, dia berkeliaran. Demi sang majikan, uang segenggam pun atau seberapa pun harus didapatkan. Bila tidak didapatkan, maka dia tidak berani pulang. Siapakah makhluk tersebut yang pintar mencari uang dengan menyelinap tanpa ketahuan? Dia masih kecil dan seperti balita. Makhluk tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin wa islami wa nusalli wa sallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah makhluk tersebut yang pintar mencari uang dan berkeliaran tidak peduli siang atau malam? Dan makhluk tersebut kecil-kecil tapi cabai rawit. Biasanya didominasi oleh sosok anak kecil laki-laki. Dalam pemeliharaan seseorang, kalau bukan peliharaan, tidak mungkin makhluk tersebut berkeliaran mencari uang. Karena makhluk tersebut sebelumnya adalah lugu, belum bisa apa-apa. Dengan suatu rekonstruksi perjanjian, maka si sosok anak kecil mau tidak mau, bisa nggak bisa, harus mencari uang bagaimanapun caranya. Makhluk tersebut adalah si tuyul. Tuyul tersebut dipelihara oleh seseorang. Makanannya pun juga sama, hampir seperti manusia pada umumnya. Namun pada umumnya tuyul tersebut biasanya nyusunya juga sama majikan perempuan, ya. Biasanya antara jam 11 ke atas malam hari si tuyul minta makanan. Antara hampir subuh, ya, di pertengahan mau subuh, itu tuyul mau tidak mau pasti berhenti di dalam menyusui atau makan, karena sudah memasuki waktu pagi hari. Makanannya pun ada yang darah, seperti darah ayam cemani. Saat sang majikan lagi makan malam, itu pasti ada sisa makanan, ya. Itu suatu aturan. Nah, sisa makanannya tersebut dikasihkan pada si tuyul. Ada ruangan khusus di dalam rumahnya. Si tuyul itu sebenarnya itu penurut, ya, atau bisa dibilang bodoh, tapi dia memegang amanat. Ibaratnya disuruh nyari uang, ya nyari uang terus, dan tidak ada lainnya, amanat kan. Nah, dan satu lagi jeleknya tuyul, bila marah bisa membuka aib si majikan. Contohnya, bila si tuyul marah tidak berani pulang, atau karena takut majikan, atau karena uang setorannya kurang, maka si tuyul akan nyasar ke tempat rumah warga, bisa menyurupi anak kecil, bisa menyurupi tetangganya atau siapa sajalah yang pikirannya lagi kosong. Nah, di saat orang tersebut kesurupan, dia suaranya anak kecil, tidak mau pulang karena rumahnya si A, bapaknya si B. Nah, dari situ biasanya ketahuan yang bisa membuka aib sang majikan, dan bisa menyembuhinya pun juga bapaknya atau sang majikan tersebut, ya. Bapaknya maupun ibunya datang, baru yang kesurupan itu biasanya sembuh. Kalau bukan bapak ibunya, sulit sih sembuhnya. Ada juga yang bisa sembuh, tapi dia akan menyurupi lagi ke orang lainnya. Nah, ini jeleknya tuyul. Kalau ngambek bisa membuka aib sang majikan. Dan tuyul pun suka jalan-jalan, biasanya dibawa sang majikan, keliling ke rumah warga, keliling ke suatu desa, keliling ke suatu kota, atau keliling kemanapun lah yang dianggap ekonominya di daerah situ bagus dan pageran rumahnya atau pageran gaib rumahnya tipis.
Biasanya sang majikan sama tuyul berkeliling dulu untuk mencari mangsa. Dan bukan semuanya. Ciri-cirinya sang majikan pun bila berjalan, tangannya seperti seorang bapak menggendong anak kecil di belakang. Orang awam pun tidak akan melihat seperti bapak-bapak lagi jalan santai. Tapi tidak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan. Dan di dalam mengontrak si tuyul antara waktu 9 tahun ya sampai 15 tahun. Dan masa kontraknya pasti habis. Tergantung si majikan meninggal tidak. Saat memelihara tuyul, tidak langsung majikan itu menjadi kaya, tapi melalui proses juga. Tapi walaupun sang pemelihara tuyul kaya raya, namun banyak pantangan hartanya yang didapatkan. Seperti contohnya, orangnya harus pelit, tidak boleh uangnya untuk bersedekah, tidak boleh uangnya untuk ibadah. Ya kalau itu ibadah, nanti ada kontradiksi sama si tuyul. Bisa sakit-sakitan si majikan, dan hartanya akan menyusut habis. Itu sudah menjadi kontraknya. Majikan sama si tuyul juga melalui perjanjian, dan tidak mudah perjanjian tersebut pasti akan ditagih. Jangan macam-macam atau main-main dengan perjanjian alam gaib ya. Nyawa menjadi taruhannya. Bisa-bisa anak kita, keluarga kita, atau kita sendiri akan menjadi tumbal bila tidak bisa menyediakan tumbal. Dan lebih drastisnya, sang majikan bila meninggal nanti harus ikut dengan si tuyul, jadi diganti. Si majikan akan menjadi babunya atau menjadi pesuruhnya si tuyul tersebut. Tuyul itu bermacam-macam, ada yang kelas teri, kelas menengah, kelas profesional, dan kelas master. Bila kelas teri ya dikasih makanan seperti ayam, itu oke. Tapi penghasilannya pun juga sedikit. Tuyul kelas menengah makanannya seperti darah ayam, itu penghasilannya juga menengah, seperti sehari berapa ratus ribu. Nah, yang ini kelas yang profesional atau master, penghasilannya bisa berjutaan dalam waktu sepekan. Jadi tuyul itu tidak bisa disamaratakan, karena setiap tuyul mempunyai power dan kekuatan masing-masing, tergantung tumbal yang didapatkannya. Bila tuyul yang terakhir tadi yang master atau profesional minta susu atau mau menyusui sama istri majikan, bayangkan itu setiap jam 12 ke atas itu minta jatah untuk disusui. Makanannya pun tidak sembarangan. Kalau ayam cemani yang mahal, yang bagus, terus setiap tahun ada saja tumbal ya, entah sanak pemilih atau siapapun. Karena si tuyul ini tingkatnya tingkat tinggi, penghasilannya juga tidak tanggung-tanggung. Dan lucunya, tuyul ketemu tuyul di suatu tempat pasti akan bertengkar. Karena apa? Daerah kekuasaannya itu masing-masing. Dan yang satunya membawa uang dan yang satunya belum dapat uang, dia pasti berebutan. Bila tuyul ini yang kelas biasa atau menengah, pasti kalah dengan yang master. Soal ilmunya juga tinggi yang master, yang tumbal tadi. Nah repotnya si tuyul yang kalah tadi nggak berani pulang, ngambek, takut karena setorannya habis. Dan tuyul yang master tadi bisa membawa uang bertumpuk-tumpuk ya. Beda dengan yang kelas teri. Bila memelihara tuyul, sekilap harta jangan sampai di dalam dada, menembus hati dan sukma, menjadikan kita akan lupa padanya. Kilauan permata yang fana membuat kita lupa segalanya. Dan si tuyul pun diangkat menjadi anaknya demi harta yang diinginkannya. Pada akhirnya kelak si majikan
akan menderita selama-lamanya. Dan kesukaannya tuyul juga di pasar-pasar ya, yang tempat ramai, yang jual beli, itu sangat suka sekali si tuyul. Ada yang kadang-kadang di tempat pasar itu kotaknya orang yang berjualan biasanya ada terasi, ada kunir, ada jahe, ada cabai dan sejenisnya, biasanya untuk pageran biar si tuyul tidak ngambil uang. Itu sering yang dilakukan. Ada, kalau nggak gitu kotaknya ada raja-rajanya atau apapun untuk menangkal agar tuyul tidak bisa mengambil uang. Di dalam masyarakat pun si majikan itu seperti orang tertutup. Rumahnya memang bagus, megah, namun seperti sepi, suram, tidak ada cerah cahayanya pun. Dan bagaimana membuat uang kita aman, membuat tempat usaha kita tidak sampai kecurian ya, biar tidak menimbulkan fitnah antara sesama. Contohnya si A kehilangan uang, maka pasti dituduh yang orang yang di dekat-dekatnya, siapa yang mengambil, ya kan? Ya, saya teringat tahun 2011. Waktu itu, saat itu saya masih di Jawa Barat ya. Ditelepon di Jawa Timur. Di Jawa Timur tersebut ada seorang pengusaha. Di berangkasnya, padahal di berangkas besi ya, dia sering kehilangan uang terus. Ini uang untuk dagangan, untuk usaha ya. Nanti kalau untuk belanja repot karena setiap hari kehilangan uang terus. Padahal karyawannya disiplin banget. Dia menelpon saya, bisa tidak bisa harus berangkat demi membantu dia. Akhirnya semalam saya duduk di situ. Dia seperti ngendap-ngendap di pintu. Saya diamkan, dia ngendap-ngendap, saya diamkan, saya menengok lagi, dia bersembunyi. Terus saya diamkan aja. Nah, saat itu saya membawa cuyu. Ini nyata ini. Cuyu saya bawa dan saya ikat, saya keluarkan tali benang. Cuyu itu berjalan. Sedangkan si tuyul itu yang ngendap-ngendap tadi, dia lupa kalau ada saya di sini. Dia melihat si cuyu itu seperti anak kecil melihat mainan yang baru. Setelah cuyu itu atau kepiting itu berjalan, maka si tuyul itu seperti tangannya seperti gini, seperti mau mainan. Setelah itu saya mau jebak, mau saya tangkap. Dan saat saya mau tangkap, nangkapnya pakai apa? Ya nangkap lah pokoknya. Tidak saya ceritakan nangkapnya pakai apa ya. Kaki saya tersinggol oleh kursi, jadi bersuara kerak. Akhirnya si tuyul itu baru sadar, lari sekencangnya. Pengalaman yang tidak dilupakan. Tapi setelah itu, uang di berangkas aman sampai sekarang pun. Di situ tidak ada pageran terasi lah, tidak ada bahan-bahan kunyit dan sejenisnya, tidak ada. Alhamdulillah. Nah, bagaimana agar usaha Anda selamat dari pencurian tuyul yang sangat meresahkan? Ikutin terus di dalam Mbah Salim, akan dikumpas dari segi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.